Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rahmatul Fitri dari SD Negeri 001 Tebing. Saya Khairul Amin dari SMP Negeri 1 Tebing. Dan saya Al As'ari dari SD Negeri 002 Karimun. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke. Amin. Bagaimana Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak dan keluarga? Alhamdulillah baik. Bu Fitri, semoga keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Ya, makasih Pak. Alhamdulillah. Baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal kegiatan, saya akan melakukan pertanyaan nih kepada Ibu. Terlebih dahulu sebagai rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini. Jadi Bu, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sangat sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon nih pertanyaan yang Ibu tanyakan dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya Bu, nanti kita sesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sehingga nanti pertanyaan saya yang pertama ini akan saya tanyakan kepada Ibu. Menurut Ibu nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan atau proses coaching pada hari ini? Baik Pak. Untuk proses atau kegiatan coaching kita pada hari ini Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Dan sedangkan yang ketiga memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak pada coach saya nanti. Oke. Nah, jadi berarti Ibu nanti akan melakukan kompetensi presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Ya Nah, Pak. baik, untuk pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, indikator apa nih yang nanti akan Ibu kembangkan atau Ibu harapkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, indikator yang saya inginkan atau saya harapkan pada coaching kali ini adalah saya berharap nanti coach saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia ceritakan kepada saya nanti Pak. Betul. Oke. Jadi Bu, demikian ya pasca observasi kita. Saya harapkan nanti silakan Ibu melaksanakan proses coaching sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya harapkan ini berlangsung dengan aman dan semoga lancar nih untuk proses coaching pada hari ini ya Bu. Oke. Saya izin ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Al. Apa kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Bu Fitri. Alhamdulillah saya hari ini baik-baik saja. Namun ada beberapa masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jika Ibu tidak sibuk,
boleh saya ajak Ibu berbincang sebentar? Oh, tentu saja boleh lah Pak. Kebetulan saya ada waktu kosong hari ini. Ngomong-ngomong, apa ya yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Boleh saya tahu Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu, saya merasa khawatir dengan seorang siswa di kelas saya yang bernama Budi. Dia ini sering absen. Satu hari masuk, besoknya tidak. Lusa masuk, besoknya libur lagi. Gitu Bu. Oh begitu. Dari cerita yang saya tangkap nih, berarti permasalahan Bapak ini, Bapak mempunyai seorang siswa atau murid yang bernama Budi, Betul Bu. di mana dia sering tidak datang ke sekolah. Maksudnya satu hari masuk, satu hari tidak. Seperti itu ya Pak ya. Nah jika permasalahan ini saya misalkan ke level 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Bapak ini termasuk di level yang keberapa? Kalau menurut saya ya Bu, masalah yang saya alami saat ini kira-kira berada di level 5 lah Bu. Level 5 ya Pak ya? Iya. Setelah adanya perubahan untuk kedepannya tentang permasalahan ini, kira-kira Bapak berharap bisa naik ke level berapa? Saya sih berharapnya bisa meningkat ya Bu, minimal sih naik ke level 7. Namun tidak ada kemungkinan saya berharap lebih dari level 7, misalnya sampai 9, bahkan 10 gitu Bu. Wah, mantap sekali Pak ya. Oh, baiklah. Berarti secara keseluruhan Bapak berharap adanya peningkatan yang lebih baik lagi Pak ya atas permasalahan ini. Terima kasih Pak karena Bapak sudah berbagi kepada saya. Mari kita mulai dengan mencoba memahami lebih lanjut tentang permasalahan Bapak ini ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak sudah menelusuri apa yang menyebabkan anak tersebut tidak masuk sekolah? Baik Bu, dari info yang saya dapatkan terhadap siswa saya ini bahwa dia sering terlambat bangun karena orang tuanya subuh sudah pergi ke pasar untuk berjualan. Lalu saya menanyakan lagi, apakah ibunya tidak membangunkannya di subuh hari sebelum pergi berjualan? Lalu dia menjawab, ada. Tapi setelah ibunya pergi, dia tertidur lagi. Nah, untuk ayahnya, ternyata orang tuanya sudah lama berpisah. Budi di rumah hanya bersama ibunya. Gitulah Bu. Oh, begitu ceritanya. Nah, dari cerita yang Bapak sampaikan kepada saya ini, saya tanggapi bahwasanya Budi ini sering absen atau tidak masuk ke sekolah karena orang tuanya atau ibunya ini berjualan ke pasar Pak ya. Nah dia sering telat terbangun meskipun dia sudah dibangunkan oleh ibunya. Saat ibunya sudah pergi ternyata si Budi ini ketiduran lagi. Nah itu Bu. Oh, langkah apa yang akan Bapak ambil agar Budi ini lebih semangat dan rajin datang ke sekolah? Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan Bu adalah bertemu terlebih dahulu dengan orang tuanya. Kemudian menceritakan masalah ini dan meminta bantuan kepada orang tuanya, yaitu ibunya, untuk mencari solusi masalah ini agar anaknya tetap semangat dan rajin datang ke sekolah setiap hari, kecuali kalau ada halangan ya seperti sakit gitu. Menurut saya ini adalah langkah yang awal yang paling bagus Pak ya. Nah, apakah ada langkah selanjutnya Pak agar siswa Bapak ini tetap semangat dan rajin datang ke sekolah? Langkah selanjutnya apa ya? Mungkin gini Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi kepada siswa saya yang bernama Budi ini agar dia mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, terutama tentang kedisiplinan. Itu bagus sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira masih ada langkah selanjutnya Pak untuk perbaikan agar si Budi ini tetap rajin datang ke sekolah? Mungkin selanjutnya setiap kali masuk gitu Bu di
awal pembelajaran saya akan mengingatkan kembali kepada siswa secara keseluruhan agar selalu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama-sama, terutama tentang kedisiplinan sekolah. Dengan cara ini saya berharap bukan hanya Budi saja yang selalu ingat dan melaksanakan kesepakatan, namun semua siswa yang ada di kelas bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Ya, baik. Selanjutnya Pak, dalam Bapak menerapkan atau ingin melaksanakan langkah-langkah yang Bapak susun ini, apakah ada tantangan dalam kasus solusi ini Pak? Untuk kedepannya, apakah Bapak mempunyai tantangan Pak? Sepertinya ada, Bu. Ada ya Pak ya? Boleh saya tahu Pak, kira-kira apa langkahnya Pak? Sebagai tantangan itu apa? Mungkin tantangan yang akan saya hadapi nanti itu berkaitan dengan orang tuanya, Bu. Soalnya kan orang tua dari Budi ini jika dihubungi atau ditelepon tidak pernah diangkat. Dan juga saya pernah mengirimkan surat panggilan agar datang ke sekolah, namun ibunya ini tak mau datang. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana dengan solusi tantangan ini Pak? Tadi kan Bapak bilang orang tuanya tak mau datang nih, walaupun sudah dihubungi. Nah, kira-kira bagaimana langkah selanjutnya Pak untuk menyikapi dari tantangan ini Pak? Mungkin dalam situasi ini saya akan coba mencari tahu dulu lah di mana rumah orang tuanya. Setelah saya sudah mendapatkan infonya, Bu, saya berencana akan ke rumahnya dan membicarakan masalah anaknya ini. Wah, ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Menurut saya, kira-kira nih kapan rencana pelaksanaan langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan ini? Kapan Bapak mau terapkan? Secepatnya kayaknya, Bu, karena ini kan saya rasa penting. Jadi besok mungkin saya akan coba untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Semoga cepat terlaksana ya Pak. Nah, selanjutnya apa refleksi yang dapat Bapak ambil dari percakapan kita hari ini? Untuk refleksi mungkin, Bu, yang dapat saya ambil dari percakapan kita hari ini adalah sebagai seorang kita jangan terlalu cepat memberi hukuman kepada siswa saat siswa kita ada yang melanggar peraturan sekolah. Namun sebaiknya kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu kepada siswa tersebut sehingga kita tahu apa penyebab dari masalah yang ditimbulkan oleh siswa ini agar kita bisa mencari solusi yang terbaik ke depannya. Ya, benar sekali apa yang Bapak katakan, saya sangat setuju sekali ya Pak. Jadi sebagai seorang guru itu kita jangan cepat menjudge murid kita kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kita harus mencari dulu sebabnya, akarnya apa mereka melakukan seperti itu. Ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi pada hari ini ya Pak. Saya sangat senang sekali melihat dedikasi dan komitmen Bapak untuk membantu siswa Bapak ini ya. Apakah ada lagi yang ingin Bapak tambahkan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Dalam hal ini saya sangat mendukung sekali usaha Bapak untuk membantu permasalahan salah seorang siswa yang ada di dalam kelas Bapak. Setelah Bapak mencoba melaksanakan langkah-langkah tersebut mulai besok ya Pak ya, tadi saya dengar. Iya, Bu. Nah, kita bisa jadwalkan kembali sesi tindak lanjut selanjutnya Pak. Apa yang sudah berjalan dan apa yang bisa ditingkatkan ya Pak ya. Baik, Bu. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Baik Bu Fitri. Kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi tentang coaching nih, dan Ibu sudah melaksanakan coaching pada kemarin, dan sekarang kita akan membahas tentang pasca observasi. Jadi Bu, di sini saya akan nanya nih beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya kemarin. Ya, Pak. Nah,
Untuk pertanyaan yang pertama tadi, menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian pada saat coaching dilakukan adalah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita yang seharusnya, dan saya juga sudah mencoba menggali coach saya untuk berusaha menceritakan permasalahannya yang sedang mereka hadapi, dan kemudian berusaha menemukan solusi-solusi untuk permasalahan mereka yang mereka hadapi dengan cara menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari mereka. Oke, Bu. Menurut catatan saya tadi sebagai observer ketika Ibu melakukan coaching, proses coaching yang Ibu lakukan ini antara Ibu dengan Pak Al tadi itu sudah sangat berjalan dengan baik. Sudah melewati proses coaching sesuai dengan alur tirta. Itu saya lihat alur tirtanya itu semua dapat, baik dari tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Dan Ibu ini sudah menggali tadi saya lihat beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap coach, sehingga coach ini tadi mulai keterbukaan terhadap permasalahannya, dan Ibu sudah menemukan juga nih di mana coach ini bisa meluangkan permasalahan mereka, bisa menceritakan dan dapat solusi yang dia impikan. Untuk pertanyaan terakhir tadi nih Bu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Untuk kedepannya ya Pak ya, untuk kompetensi itu mungkin tadi kan ada 3 ya Pak ya. Iya. Nah, untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami atau menerapkan lagi coaching dengan alur tirta, sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, Pak. Oh iya, betul. Saya mungkin lebih banyak belajar lagi, Pak, mendalami kompetensi-kompetensi yang ada di dengan alur tirta, agar saya nanti saat melakukan coaching, pada kegiatan coaching saya bisa maksimal, Pak. Iya, betul. Terutama untuk menjadi seorang coach. Iya, betul. Oke, Bu. Semoga nih ke depannya Ibu dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Yang Ibu lakukan tadi sudah sangat bagus. Intinya kita terus belajar ya, Bu, ke depan jadi lebih baik. Iya, Pak. Mungkin ini aja, Bu, untuk pasca observasi kita pada hari ini. Saya harap dapat kita ambil pelajaran dari pembahasan kita hari ini. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Bu Fitri. Makasih, Pak. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Al. Gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarga Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah juga saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Amin, untuk konfirmasi ulang bahwa pada hari ini saya dengar Bapak akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Fitri. Apa benar demikian? Ya, betul Pak. Hari ini kami insya Allah akan melaksanakan coaching bersama Bu Fitri. Baik, jadi sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal kegiatan saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebagai rubrik penilaian percakapan coaching Bapak nanti. Oke, siap Pak. Ya, di mana coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Oke, dan siap. kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Begitu juga dengan coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa Pak Amin, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi apa yang akan Pak Amin kembangkan pada kegiatan atau proses coaching pada hari ini. Oke. Baik Pak. Untuk kompetensi yang insya Allah akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini itu ada 3 Pak. Pertama presence, kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga memberi pertanyaan berbobot kepada coachee saya nanti. Oke, berarti Pak Amin nanti akan melakukan
kompetensi Risen. Iya, Pak, Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak ya? Iya, insya Allah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan atau harapkan pada kegiatan coaching ini nanti? Oke. Untuk indikator Pak yang saya inginkan, saya berharap kali nih coaching kali ini Ya. di mana coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi akan permasalahan yang ia hadapi, sehingga kegiatan ini betul-betul mengarah pada prinsip coaching yang nantinya menghasilkan permasalahan dan penyelesaian yang tepat untuk masalah tadi. Seperti itu Pak. Baik. Oke, sepertinya demikian saja kegiatan pasca observasi kita. Iya Pak. Jadi selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Amin untuk melaksanakan proses coachingnya. Oke, siap. Saya izin ya Pak untuk Oke. memulai. Iya, demikian ya. Terima Pak. kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana nih Bu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Kegiatan belajar mengajar lancar Bu? Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar Pak. Hanya saja saya ada sedikit permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh, kalau Ibu tak keberatan nih, permasalahan apa tuh yang Ibu hadapi sehingga mengganggu Ibu dalam kesehariannya nih? Begini Pak, sekarang ini kan saya mengajar di kelas 6. Iya. Nah, anak-anak saya ini Pak, di dalam kelas sering melihat mereka membuang sampah sembarangan Pak. Nah, sampah ini sering saya temukan di laci meja belajar mereka. Kadang saya lihat mereka habis memakan tidak membuang sampah pada tempatnya. Oh iya. Malah mereka itu memasukkan sampah mereka itu ke dalam laci mereka. Padahal sekolah, bahkan di kelas saya sendiri, kami sudah menyediakan tong sampah ya, Bu? di depan kelas itu Iya, Pak. iya, oke. Oh, jadi arah perbincangan kita pada hari ini yaitu membahas tentang anak-anak kita yang selalu membuang sampah sembarangan ya, Bu? Iya Pak, betul. Oke. Jadi tujuan saya ini, saya ingin mencari solusi Pak, bagaimana saya bisa mengatasi anak-anak murid saya atau anak didik saya ini agar mereka bisa membuang sampah ke tempatnya dan mereka itu memiliki kesadaran ya, diri Bu? Iya, untuk menjaga lingkungan. Betul. Walau bagaimanapun membuang sampah itu kan akan membuat lingkungan kita menjadi kotor, Jadi Pak. kotor ya. Nah, tidak juga enak dipandang mata dan bahkan bisa Menimbulkan menimbulkan penyakit ya, Bu? Pak. Iya, betul. Nah. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bu Fitri, sebelum kita mencari solusi nih akan permasalahan tadi, kira-kira menurut Ibu apa penyebab anak-anak kita nih membuang sampah sembarangan, Bu? Baik, Pak. Menurut saya di setiap kelas kan Pak, di kelas saya itu kan ada tong sampah. Bahkan sangat dekat sekali dengan kelas kelas kami Pak ya. Nah, kalau untuk alasannya jika mereka membuang sampah itu jauh, nah saya rasa itu tak masuk akal ya, Bu? Tidak masuk akal Pak. Nah di sini saya merasa anak-anak murid saya itu kurang memiliki kesadaran diri untuk menjaga lingkungan, sehingga mereka itu tidak membuang sampah pada tempatnya. Oke. Selain kurangnya pemahaman anak-anak kita tadi akan membuang sampah pada tempatnya, menurut Ibu apa lagi nih sebab yang lain, Bu? Ada tidak kira-kira? Mungkin ini ya Pak, menurut saya anak-anak ini kurang tahu bahaya membuang sampah sembarangan. Nah, apa dampak yang akan ditimbulkan dari segi kebersihan jika sampah itu kita buang secara sembarangan, Pak? Nah, selain juga tidak enak dipandang mata, juga saya merasa
itu mengganggu kenyamanan kita saat kita dalam belajar. Belajar ya, oke ya, betul-betul. Oke Bu, jadi ini tadi ada beberapa permasalahan yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira nih menurut Ibu, rencana solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau menghapus ketidaksadaran anak-anak kita tentang membuang sampah sembarangan ini apa Bu? Begini Pak ya, untuk mengatasi permasalahan ini saya mempunyai rencana nanti Pak, di tengah-tengah jam pembelajaran, khususnya di pelajaran saya yaitu pelajaran IPAS Pak ya, di kelas 6. Nah saya akan menyelipkan atau menayangkan video pembelajaran tentang bagaimana caranya kita menjaga lingkungan agar betul. tetap bersih. Nah selain itu saya juga akan mengajak peserta didik untuk membuat poster sebagai tugas proyek tentang dampak membuang sampah sembarangan. Selain menayangkan video dan membuat poster tadi, saya juga akan terus meningkatkan agar mereka lebih peduli dalam menjaga kebersihan kelas dengan cara menambahkan kesepakatan kelas, karena ini merupakan kesepakatan bersama. Kira-kira begitu Pak rancangan saya nanti yang saya targetkan untuk kedepannya. Oke. Nah Bu Fitri, terkait beberapa solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi ini saya lihat sangat luar biasa Bu, di mana Ibu akan menyelipkan video pembelajaran tentang bahaya menjaga bahaya membuang sampah sembarangan. Yang kedua, Ibu nanti akan mengajak siswa untuk membuat poster. Itu merupakan langkah-langkah yang bagus. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu terapkan tadi Bu, rencana-rencana solusi yang akan Ibu terapkan, tentu ada yang namanya komitmen Bu. Komitmen ini yang akan membuat rencana tersebut berjalan dengan lancar. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam pelaksanaan komitmen ini, Ibu tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan seperti apa nih yang Ibu impikan agar kegiatan ini atau permasalahan ini dapat terselesaikan? Betul Pak ya. Begini Pak, untuk dari semua rancangan dan solusi yang saya sampaikan, tentunya itu membutuhkan sebuah komitmen ya Pak ya. Nah seperti dengan penayangan video terkait dampak membuang sampah sembarangan. Bahkan nanti ketika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, nah saya bisa selesaikan dengan melakukan segitiga restitusi. Oh iya Bu, ya, betul. Biar yang melanggar ini bisa lebih bertanggung jawab Pak. Ya Bu. Ya. Iya, betul. Selain itu juga Pak, saya berencana ingin mengundang narasumber dari luar, seperti Dinas Lingkungan Hidup. Untuk dapat bekerja sama dalam memberikan pemahaman materi kepada anak-anak kami. Nah, tentang pengolahan limbah sampah dan bagaimana menjaga lingkungan agar tetap bersih. Dan tentunya semua itu kami membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Contohnya selaku kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, dan perlunya dukungan dari rekan-rekan sejawat agar kegiatan permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik Pak. Wah, luar biasa nih Bu, tentang rencana dalam pemecahan masalah yang kita hadapi ini. Dari berbagai solusi tadi, saya harapkan jumpa nih titik terang dari permasalahan anak kita, sehingga mereka memiliki kesadaran akan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar ya Bu. Nah, tadi kan Ibu udah nyampaikan semua nih tentang permasalahan, solusinya sudah kita temukan, sudah kita pecahkan bersama. Bagaimana perasaan Ibu setelah menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini tadi? Alhamdulillah Pak, terasa agak sedikit plong di hati saya ini Pak. Tadi terus terang agak sedikit kacau pikiran saya nih. Tapi setelah saya bercerita dengan Bapak permasalahan saya ini, dan saya sendiri sudah bisa menemukan solusinya, alhamdulillah tercerahkan Pak. Untuk apa langkah saya selanjutnya untuk anak-anak saya di sekolah tentang permasalahan sampah ya Bu. Permasalahan sampah ini Pak.
Oke, Bu Fitri, saya tunggu nih hasil daripada kegiatan anak-anak kita nanti. Juga saya nantikan cerita Ibu selanjutnya tentang permasalahan anak kita, dan tentunya kita sama-sama berharap anak kita nih tumbuh semakin memiliki rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Oke Bu Fitri, sampai di sini ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Saya kira tidak dapat, sudah cukup. Oke, Bu, demikian. Terima kasih. Kita sama-sama belajar. Saya lihat dari saran Ibu tadi juga sangat bagus. Semoga ke depan kita jadi lebih baik lagi ya Bu. Ya, Terima Pak. kasih Bu Fitri. Saya akhiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Oke. Baik Pak Min, Ya, Pak. setelah proses coachingnya tadi berjalan, saya perhatikan sudah berjalan dengan baik. Amin. Namun sebelum ini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi. Iya Pak. Pertanyaan pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke. Terkait permasalahan coaching tadi Pak, indikator ketercapaian yang saya inginkan, di mana tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai coach yang baik, di mana saya betul-betul berperan aktif untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya tadi. Selain itu, dengan cara membangun kemitraan yang setara, sehingga antara saya dengan coach tadi tidak ada tingkatan lebih tinggi lebih rendah, melainkan setara. Kemudian membangun proses kreatif yang baik Pak, sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach saya tadi betul-betul tersalurkan dan sampai pada titiknya. Seperti itu Pak. Ya, jadi menurut catatan saya di saat saya melakukan observer tadi, proses coaching yang dilakukan antara Pak Amin dengan Ibu Fitri tadi sudah berjalan dengan sangat baik, dan proses alur coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, insya Allah. Dan Pak Amin juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Koci, dan Koci sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Kemudian coachingnya itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Oke. Tentunya Pak, semua ini pasti akan saya tingkatkan untuk ke depan lagi, dan yang lebih tajam lagi yaitu di mana saya bisa membangun langkah untuk meningkatkan semua kompetensi yang saya sering-sering lakukan dalam latihan. Selain itu juga semoga nanti saya tetap lebih konsisten dalam menerapkan alur Tirta, sehingga proses coaching ini dapat berlangsung dengan baik. Seperti itu Pak. Semoga kedepannya Pak Amin dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya. Siap Pak. Jadi demikian pembicaraan kita pasca observasi ini. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan Pak Amin? Saya rasa cukup Pak. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Amin, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik, luar biasa. Gimana dengan Bu Fitri? Alhamdulillah Pak, saya juga sangat baik. Nah Pak, sebelum Pak Al melakukan proses coaching dengan coach, saya di sini kan sebagai supervisor atau observer ya Pak ya. Saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan ketika saya mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, yang pertama yaitu ketika melakukan coaching
harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching ya Pak. Yaitu yang pertama tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan proses coaching nanti Pak, juga nanti diharapkan harus sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Oke Bu. Yaitu menentukan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yaitu mendengarkan dengan rasa. Ini yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan. Baik sebelum dimulai proses coachingnya ya Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Silahkan Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Kompetensi coaching apa yang Bapak Al ingin kembangkan? Baik Bu. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan dari semua kompetensi yang ada, mulai dari proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti. Berarti ada 3 ya Pak ya. Present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar. Nah, sekarang Pak ya, saya ingin bertanya, kalau begitu untuk di coaching nanti kompetensi yang lebih spesifik apa yang Bapak akan tonjolkan atau Bapak kembangkan, di bagian yang mana? Baik Bu, secara spesifik saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tujuannya agar coach saya nanti bisa menyampaikan beberapa solusi yang tidak dia sadari. Hasil dari pancingan pertanyaan berbobot saya itu nanti tujuannya agar proses kreatif dari coach saya bisa dimaksimalkan. Baik. Nah, jadi nanti Bapak akan memfokuskan pada pengembangan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak ya? Benar. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini, Bapak, apa yang Bapak ingin harapkan? Baik Bu, tentu indikator yang ingin saya capai nanti adalah coach saya ini bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang dia alami. Otomatis puasnya coach saya adalah dengan didapatkannya solusi-solusi yang sudah disampaikannya sendiri melalui beberapa pertanyaan pemantik dari saya. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya rasa Bapak sudah sangat siap ini untuk melakukan proses coachingnya ya. Insya Allah. Kalau begitu, kalau Bapak sudah siap, silakan dimulai. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Al. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi masih banyak ada pikiran nih Pak yang mengganggu dalam keseharian saya nih. Oke, sehat tapi masih ada pikiran gitu. Iya. Oke Pak Amin, kalau tidak keberatan nih, kira-kira apa pikiran yang mengganggu dalam benak Pak Amin? Boleh kalau mau cerita silahkan. Gini Pak, saya cerita ya. Jadi saya ini punya anak didik, satu di kelas 6B. Ya. Itu di akhir-akhir ini sering saya lihat tidak hadir ke sekolah Pak. Dan ketika saya tanyakan ke teman-temannya, mereka juga tak tahu. Nah itu permasalahannya Pak. Oke, jadi untuk tujuan pembahasan kita pada hari ini perihal satu orang murid di mana dia ini beberapa hari terakhir malas untuk datang ke sekolah gitu Iya, ya Pak betul Amin? betul Pak.
Oke, luar biasa ini anak nih. Kira-kira menurut Pak Amin, mungkin dari hasil pantauan, mungkin juga dari asumsi Bapak lah, kira-kira apa nih penyebab anak ini tiba-tiba tidak aktif atau tidak hadir dalam pembelajaran? Jadi Pak, ketika saya tanya sama teman-temannya, mereka juga nih kan tak tahu alasan kenapa anak tersebut tak datang nih. Ya. Nah kemudian begitu ketemu sama anaknya, saya tanyakan langsung, kenapa nak kamu kok sering tak hadir ke sekolah? Anaknya ini kayak diam, tak menjawab Pak apa yang saya tanyakan. Pokoknya dia nanggapinya dengan hal yang sepele aja dari pertanyaan saya tadi. Nah jadi setelah itu saya tanyakan, teman-temannya juga nggak tahu. Jadi ini yang jadi beban di pikiran saya Pak. Apa sebab permasalahannya tersebut? Nah seperti itu. Mungkin ada apa ya, penyebab lain mungkin yang Bapak ketahui, mungkin dari pihak lain juga, mungkin dari guru-guru atau dari mana gitu, untuk mengetahui penyebab permasalahan yang sedang terjadi ini. Nah kalau saya tanya juga nih, kan itu di pelajaran saya, ketika saya tanyakan ke guru yang lain yang pernah masuk ngajar ke anak tersebut, ketika jam olahraga Pak, anak ini paling aktif, selalu hadir malahan. Dan kemarin kalau tak salah itu kata guru olahraganya mewakili sekolah pada lomba futsal gitulah Pak. Oke, berarti ada yang aneh nih. Nah, kalau itu pada dia. pembelajaran Panjas dia aktif, tapi di pembelajaran dengan Pak Amin tidak aktif. Nah, kira-kira nih anak ini ada masalah dengan Pak Amin atau bagaimana? Karena pada pembelajaran Panjas aktif nih kayaknya. Nah, kalau saya tengok nih Pak, kayaknya anak ini lebih suka belajar tuh pelajaran yang aktif-aktif. Contoh seperti Panjas yang memang semua anak ini pasti hobi olahraga kan Pak. Dan yang ketika saya tengok IPA ini kan kayak lebih belajar ke teori-teori gitu. Nah, jadi lebih terkesan membosankan kali ya bagi mereka. Nah, jadi kalau olahraganya kan ya olahraga bebas yang anak-anak sukai, mungkin itu salah satu sebabnya, Pak. Berarti penyebabnya sepertinya ini ada hubungannya dengan strategi pembelajaran gitu kali Pak ya? Oh mungkin, mungkin saya rasa seperti itu Pak. Oke, karena penyebab dari permasalahan ini sepertinya sudah kita temukan. Nah sekarang kita sudah punya nih kata kuncinya. Jadi perihal minat terhadap cara guru ketika mengajar. Nah kira-kira nih kalau dilihat dari penyebab permasalahan ini, rencana solusi apa nih yang Pak Amin akan terapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Mungkin kalau dibilang Bapak tadi tentang permasalahan pembelajaran, saya rasa seperti itu juga sih Pak. Jadi sepertinya ini yang akan saya perbaiki pada strategi pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Pak. Lebih mengarah pada anak ya. Itu Pak mungkin. Jadi sehingga anak ini yang suka bergerak dalam kegiatan pembelajaran, mungkin gaya belajarnya yang kinestetis gitu, atau jadi mungkin nanti di dalam pembelajaran mungkin saya akan memberikan sebuah proses atau konten pembelajaran yang disertai produk sehingga mencangkup anak-anak tersebut dengan gaya belajar yang kinestetis. Mungkin dengan praktik itu Pak yang dapat menunjang kali ya, sehingga anak tersebut yang tadinya pasif, malas, lebih terdorong untuk termotivasi untuk lebih aktif lagi kali ya, seperti ya menyesuaikan lah kayak jam-jam olahraga gitu Pak. Oke, ini luar biasa sekali nih Pak Amin, karena memang solusi itu adalah wadah untuk kebutuhan dan kodrat anak-anak kita yang berbeda. Dengan Bapak memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi juga sesuai dengan era mereka belajar. Sekarang kan sedang digaungkan gitu ya. Iya betul Pak. Bagus sekali nih Pak Amin. Untuk keberhasilan ini nanti bisa diterapkan kepada anak-anak dan juga akan berjalan di komunitas, tidak hanya untuk anak ini saja, tapi juga untuk anak-anak yang lainnya. Nah, untuk berjaga-jaga juga agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Ya, Pak. Mungkin begitu. Ya Pak, jadi mungkin nanti insya Allah nih setelah ini
langkah yang akan saya lakukan pertama kali itu seperti membuat modul ajar ya Pak yang berdiferensiasi sehingga mencakup gaya belajar anak tadi. Mungkin betul kata Bapak bukan hanya untuk anak ini saja tapi untuk semua berjaga-jaga supaya masalah ini tidak terjadi lagi. Terus menggabungkan mungkin Pak untuk di media pembelajaran nanti saya akan lihat di YouTube atau media lainnya sehingga pembelajaran saya yang awalnya tadi monoton, membosankan sehingga menjadi lebih menarik bagi anak. Tentunya nanti ini kan akan meningkatkan keberhasilan bagi mereka dan sudah pasti melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Ya, terkait komitmen yang sudah Bapak tawarkan ini saya berharap juga bisa terlaksana dengan lancar ya Pak Amin. Iya Pak, Nah, siap. terkait dengan tidak lanjut, misalnya dari komitmen Bapak, mungkin ada yang lost target atau tidak sesuai barangkali dengan apa yang kita niatkan sekarang. Nah, tindak lanjutnya seperti apa nih kira-kira yang akan Bapak lakukan? Mungkin kalau untuk tindak lanjut Pak yang akan saya lakukan tuh tentunya saya harus nih berkoordinasi dengan wali kelasnya di mana tentunya wali kelas ini lebih banyak tahu tentang permasalahan anak tersebut. Selain itu mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru bidang studi lainnya. Contoh tadi saya cari permasalahannya ke guru olahraga, ternyata anak ini aktif di olahraga, di pelajaran saya kok tidak aktif. Nah, mungkin selain itu juga saya akan meminta solusi nih terkait permasalahan ini dengan kepala sekolah saya yang lebih memahami mungkin dari permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Baik, jadi dukungan dari berbagai pihak untuk berkolaborasi itu memang sangat penting Pak Amin. Betul. Untuk menunjang tugas kita sebagai guru. Selanjutnya dari apa yang sudah Pak Amin sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya menyampaikan unek-unek gitu ya, kemudian unek-uneknya ini sudah disampaikan. Iya, jadi betul, gimana Pak. nih menurut Pak Amin? Kalau ditanya tentang perasaan tentu lega Pak, tercerahkan karena memang ini jadi permasalahan. Kok satu anak ini bisa pasif betul dengan saya, sedangkan yang lain tidak. Nah, jadi setelah saya tahu itu, setelah saya ceritakan ke Bapak, perasaan lebih terlegakan, tercerahkan, sehingga nanti saya harap dapat bersemangat kembali untuk tetap hadir sekolah walaupun tidak ada jam olahraga khusus bagi anak tersebut Pak. Ya. Itu. Mudah-mudahan Pak Amin. Saya juga mendoakan nih agar proses yang Bapak laksanakan nanti itu bisa berjalan lancar gitu ya Iya, Pak. Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Amin karena sudah percaya kepada saya untuk bercerita gitu. Siap Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak. Nah, terima kasih juga Pak dari saya nih karena Bapak dah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya sehingga percakapan ini terjadi. Ya. Tentunya beban yang saya pikul tadi pun sudah sedikit berkurang akan permasalahan ini sehingga banyaknya Pak yang runtuh dari kepala saya yang menyebabkan tadi terpikir akibat permasalahan anak-anak kita ini tadi. Nah, seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah itu memang menjadi tujuan obrolan kita pada hari ini sudah bisa terselesaikan mungkin atau ada solusinya dan juga nanti saya berharap dengan Pak Amin untuk menyampaikan bagaimana nih hasilnya dari tindak lanjut yang Pak Amin laksanakan ini nanti. Nah, jadi saya tunggu nih laporan dari Pak Amin untuk tindak lanjut selanjutnya. Iya Pak, nanti akan saya kabari tentang hasil selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi gimana nih? Sekarang apa yang ada di unek-uneknya sudah disampaikan? Kira-kira masih ada atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup sih Pak. Udah semua sih saya sampaikan di situ. Oke, siap Amin. Semoga lancar, sukses, Amin, dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap murid. Amin. Terima kasih kepada Pak Amin. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk Bapak, untuk saya. Oke, makasih Mungkin banyak hanya Pak. demikian Pak Amin. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Baik Pak Al, Ya. gimana Pak setelah Bapak selesai melakukan proses atau kegiatan coaching,
Alhamdulillah saya merasa lega Bu, bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya tadi. Dan saya juga merasa lega karena akhirnya coach saya tadi bisa menemukan solusinya dari persoalannya sendiri. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Saya akan menanyakan Pak beberapa hal terkait hasil supervisi saya tadi Pak ya. Yang pertama, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses keaktifan dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi ini dari coaching, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau present. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Saya juga tadi berupaya alur percakapan saya tadi tidak keluar dari alur percakapan coaching, yaitu alur tirta. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama pembahasan, kemudian menggali identitas persoalan, kemudian berusaha juga untuk memulai dengan mencari rencana solusi dan diakhiri dengan sebuah tanggung jawab. Baik, dari dalam penyampaiannya tadi Pak ya, baik apa yang sudah Bapak sampaikan semua tadi ada di pengamatan saya. Seperti tadi alur tirta mulai dari tujuan, tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini apa, terus kemudian identifikasi masalah tadi juga sudah sangat runtuh Pak saya lihat. Kemudian rencana aksi sudah membuat coaching menjadi tahu tentang apa yang harus dilakukan Pak ya. Kemudian komitmennya tadi juga sudah dibahas semuanya. Oke, Bu. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya lihat Pak Al sudah bisa menjadi sosok yang apa ya? Ya istilahnya yang setara gitu Pak. Bapak tidak menggurui sama sekali. Terus kemudian untuk proses kreatifnya juga berhasil membuat coaching bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, Bu. Kemudian Bapak juga sudah memaksimalkan potensi yang sudah ada berhasil karena akhirnya masalah coaching itu dapat terselesaikan Pak. Kemampuan yang ingin dikembangkan tadi semuanya sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Sungguh luar biasa sekali saya lihat tadi Pak. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kompetensi. Tadi kan sudah dikembangkan semua ya Pak ya. Kira-kira apa ini yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya Pak? Baik Bu, tentu semua ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam gitu Bu ya. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi ini, ya saya harus sering-seringlah melakukan latihan untuk percakapan coaching ini. Mungkin dengan rekan sejawat, mungkin juga dengan rekan-rekan yang lain gitu. Baik Pak ya, luar biasa sekali ya Pak. Saya rasa cukup supervisi saya hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat. Kedepannya juga bisa lebih baik lagi Pak ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak.